Kini Anda bisa mendapatkan berbagai macam manfaat susu sapi dalam Siva Milk, antara lain menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah risiko penyakit jantung, membantu pertumbuhan gigi dan tulang, mengurangi risiko osteoporosis, meningkatkan berat badan, serta berbagai manfaat lainnya. Siva Milk, minuman kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pada suatu ketika Malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, namun sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah apa yang ingin kau cintai, tapi engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai itu. Dan berbuatlah apa yang kamu inginkan, tapi kamu akan bertemu dengan Allah. Wasiat ini kalau kita renungkan, sebenarnya memberikan sebuah informasi penting bahwa pada dasarnya hidup ini adalah sebuah pilihan. Bagaimana mengisi hidup di tengah perjalanan yang makin lama makin mendekati kematian ini dengan pilihan-pilihan yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka hidup ini memilih. Mau hidup seperti apa, mau melakukan apa, mau mencintai apa. Tapi pada dasarnya kita akan meninggal dunia, kita akan membawa kepada Allah apa yang kita lakukan itu, dan kita akan berpisah dengan itu semua. Karena itu maka pada dasarnya pernikahan juga sebuah pilihan. Di antara sekian banyak syariat Allah, di antara sekian banyak kemungkinan yang bisa kita pilih, maka menikah termasuk salah satunya. Maka di level ini pernikahan adalah pilihan untuk memilih menikah atau memilih untuk tidak menikah. Dan itu kembali kepada kita. Pertimbangannya tentu saja adalah apakah dengan melakukan pernikahan itu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan melakukan pernikahan berarti kita mengambil amanah. Berarti kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan berarti ada konsekuensi yang harus kita jalani. Ada sejumlah kewajiban yang akan kita pikul. Sebagaimana juga ada sejumlah hak yang nanti akan kita dapatkan. Kalau kira-kira kita bisa menjalankan kewajiban kita, konsekuensi pernikahan itu, dan itu membuat kita mendapatkan nilai soleh di hadapan Allah, maka ambillah. Pernikahan dalam hal ini akan membaikkan kita insya Allah. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik, jangan sampai kita menikah, kita justru banyak melakukan perbuatan dosa. Suami yang memukul istri, suami yang tidak menafkahi, suami yang dayuth, yang tidak merasa cemburu ketika anggota keluarganya melakukan pelanggaran syariat. Istri yang tidak setia kepada suami, istri yang tidak mau taat kepada suami, istri yang tidak melayani suami, pasangan yang berselingkuh dan macam-macam. Jelas ini bukan pernikahan yang baik. Menikah kalau hanya untuk membuat dosa dan menambah sakit hati pasangan tentu bukan pilihan yang kita utamakan. Maka memilih tidak menikah juga termasuk pilihan ulama-ulama besar. Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam At-Tabari tidak menikah, Imam Az-Zamakhsyari tidak menikah, hatta juga Imam Nawawi tidak menikah. Jadi tidak menikah juga merupakan pilihan dari orang-orang besar ketika mereka tahu pilihan tidak menikah akan memberikan manfaat kebaikan yang lebih banyak, ketakwaan yang lebih. Maka sekali lagi pilihlah apakah Anda akan menikah atau tidak menikah. Nah, dalam hal ini ada kisah tentang seorang bapak yang membawa putrinya kepada Rasulullah, ibnati hadhi lam tatazawaj. Ya Rasulullah, putri saya ini nggak mau menikah. Maksudnya nasihati dia agar mau menikah. Kemudian Rasulullah berkata kepada perempuan ini, "Ati abaki, taatilah bapakmu, menikahlah." Maka perempuan mengatakan, "La, hatta tukhbiruni ma haqqu zauji ala zaujati." Tidak Rasul, saya tidak akan menikah
sampai Anda memberitahukan kepada saya apa hak seorang suami atas istrinya, apa kewajiban seorang istri setelah nanti dia menikah. Maka Rasul menjelaskan apa kewajiban itu. Kemudian perempuan ini mendengarkan dengan baik-baik dan mengatakan, saya memilih tidak menikah. Rasul kemudian berkata kepada bapak dari perempuan ini, jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan seizinnya, kecuali dia mau. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Maka kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul bisa menerima pilihan seorang perempuan yang memilih tidak menikah. Demikian juga kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia itu punya hak untuk menikah atau tidak menikah. Tetapi mana yang akan membawa kepada kebaikan setelah sadar bahwa masing-masing memiliki risiko. Memilih tidak menikah berisiko, kita akan sendirian berjuang meraih kebaikan. Tapi juga membebaskan kita dari kewajiban untuk membagi hidup dengan pasangan. Sedangkan menikah tentu saja kita harus membagi hidup dengan pasangan. Kita harus memperhatikan kebutuhan pasangan, kita harus mengalah dan memaafkan kesalahan pasangan. Tetapi ada juga kebaikan, kita punya pasangan, kita punya partner, kita punya teman untuk ngobrol, untuk memetakan persoalan dan mencari solusi kehidupan, dan menemani ketika kita sendirian, termasuk mendapatkan keturunan. Maka pilihlah yang mana yang menjadikan kita menjadi lebih baik. Selain itu, riwayat itu juga menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya menikah itu mau acaranya sederhana, mau maharnya murah, mau peserta undangannya hanya sedikit, mau waktunya cepat, pada dasarnya dia tetap mitsaqon ghalidh, tetap ikatan yang tinggi nilainya di sisi Allah dan ada pertanggungjawabannya. Maka riwayat itu mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya orang sebelum menikah itu sudah mempelajari ilmu tentang hak dan kewajiban. Maka perempuan ini mengatakan, Rasulullah, saya tidak akan menikah sampai Anda memberitahukan kepada saya apa hak suami atas diri saya nanti, atau apa kewajiban saya selaku seorang istri. Jadi pelajarilah dengan baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban sampai nanti pelajarilah kemungkinan-kemungkinannya sampai nanti kita bisa memutuskan, oke, saya menikah atau oke, saya tidak menikah. Dan masing-masing dengan risikonya sendiri-sendiri, konsekuensi sendiri-sendiri, dan semua pilihan kembali kepada kita. Tapi mana yang kita pilih, itu yang kita yakini akan membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Ingat bahwa tidak menikah juga sebuah pilihan dari ulama-ulama besar. Ketika mereka ingin berjihad, ketika mereka ingin mengkodifikasi ilmu, dan itu membutuhkan waktu. Tapi secara umum, menikah adalah sebuah pilihan karena fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka hidup ini adalah pilihan, dan dalam pernikahan untuk mana yang pertama, memilih untuk menikah atau tidak menikah. Pikirkan baik-baik, jalani konsekuensi dengan baik, dan jadikan pilihan itu adalah pilihan yang tidak kita sesali dalam hidup kita nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.